menyampaikan mungkin informasi umum soal kelas ini. Kira-kira apa yang dapat diharapkan dari Anda dan dari saya juga. Dan sambil sedikit uji coba juga apakah semua ini udah berjalan dengan baik. Untuk sementara yang tidak berjalan dengan baik adalah webcam saya. Tapi sekarang memainkan PowerPoint presentasi. Semoga bisa. Sebentar, harus keluar lagi. Lupa slide-nya. So, sebenarnya saya tidak ada masalah kalau ini tadi di kelas 1 aman-aman saja. So, akan ditunggu sampai videonya buka dan dimainkan. Minta maaf ya kalau video saya mungkin kurang seru atau tidak terlalu entertaining, tapi cuman yang penting-penting saja disampaikan. Guten Tag, mein Name ist Rahayu Chandra Devi. Ich begleite Sie in die Welt der deutschen Sprache. Willkommen im Kurs Deutsch. Anda telah memilih bahasa Jerman sebagai mata kuliah umum pilihan Anda. Di awal ada beberapa informasi tentang kelas ini yang akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Namun PowerPoint-nya memakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sedikit bahasa Jerman. Di setiap segmen Anda dapat kesempatan untuk bertanya kepada pengajar ketika belajar di bagian sesi sinkron atau asinkron lewat Google Classroom, di mana Anda dapat mengunduh bahan pelajaran dengan latihan dan soal-soal untuk dikerjakan pas sesi online. Secara umum, tidak ada pekerjaan rumah, karena jika Anda secara teratur mengulang bahan yang sudah diberikan setiap minggu dan menghafalkan kosakata, itu sudah dianggap PR. Ujian tengah semester akan ujian secara lisan untuk menilai kemampuan berbicara, dengan alasan bahwa bahasa pasti dipakai untuk berkomunikasi tidak hanya secara pasif tetapi juga aktif. Mohon diketahui bahwa Anda di sini hanya diperkenalkan dengan bahasa Jerman secara sangat dasar, agar dapat gambaran secara basic bahasa Jerman seperti apa. Apabila Anda ingin belajar bahasa Jerman lebih dalam dan intensif, atau membutuhkan level tertentu, disarankan untuk mengikuti kelas yang intensif di tempat kursus atau les khusus. Ini adalah program acara perkuliahan untuk 1 semester dengan 14 pertemuan. UTS, Quiz, dan UAS tidak dicantumkan di sini. Ende des ersten Segments, danke. Oke, maaf ini tadi agak sebentar saya nggak langsung balik lagi karena lagi menjawab pertanyaan soal kelas ini masuknya. Kalau misalnya ada dari Anda yang punya teman yang nanya-nanya soal kelas 2 ini gimana masuknya, ya mohon dikasih tahu juga. Ya, itu tadi soal informasi yang tentang kelas ini, tapi memang ada 2-3 hal yang harus agak dikoreksi sedikit. Ada tambahan dari saya karena mungkin tidak sesuai seperti yang tadi disampaikan itu. Ja, momentan sind wir immer nur noch 14, baru 13 mahasiswa, itu masih belum banyak juga kalau dibandingkan dengan 100 yang semestinya dalam kelas ini.
Oke, mungkin masuk ke yang presentasi saja tadi. Mungkin untuk karena tadi juga sudah menyebutkan bahwa ini sebenarnya 100. Saya nggak tahu sih apakah di sini masih ada apakah di sini ada yang sit in atau memang semuanya yang terdaftar. Menurut saya sih semestinya Anda yang hadir di sini mungkin yang terdaftar. Tapi waktu kemarin juga masih ada sempat yang nanyaan soal sit in. Cuma menurut saya soal kuota ini udah maksimal, udah ditingkatkan dibanding dengan biasa. Mestinya bisa dikatakan semester ini saya kemarin juga merasa yang biasanya suka banyak yang nanya soal boleh sit in, ini malah tidak ya, tadi cuma ada 2 orang, 1 atau 2 yang menanyakan boleh sit in. Artinya sebenarnya kebanyakan mungkin sempat masuk. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang baik karena biasanya kalau untuk offline maksimumnya per kelas kan 50, itu sudah ditetapkan oleh pengajarnya dari yang bahasa asing bahwa kuotanya cuma 50. Pertama tentu saja karena ruangannya juga biasanya tidak muat ya kalau terlalu banyak mahasiswa yang hadir. Keduanya untuk bahasa memang kurang efektif kalau kelasnya terlalu besar. Namun karena ini kan juga lagi masih pembelajaran online, daring gitu, tentu saja mungkin yang berurusan atau bertanggung jawab di sana juga berpikir, nah ini sebenarnya sih kan tidak ada kendala soal uang. Ya, jadi mau dibuat jadi 300 atau 400 sebenarnya secara teknis kan juga bisa. Karena itu sebenarnya sih tanpa persetujuan pengajar yang bahasa asing, at least yang bahasa Prancis dan saya, tetap sih ditingkatkan dan tidak bisa diotak-atik. Itu sudah ditentukan oleh di pusat. Yang semester kemarin nggak salah juga sudah dinaikkan, nggak salah jadi 170-an kira-kira. Kalau untuk bahasa Jerman 3 kelas terdiri dari sekitar 70 mahasiswa dan 2 kelas 50-50, kira-kira seperti itu. Nah, tahun semester ini sekarang ada 2 kelas ya. Jadi kelas 3 tidak ada. Tadi saya sudah sempat menghapuskan kelas ketiga yang saya buat di MS Teams supaya tidak ada orang yang masuk ke situ. Terus setiap kelas sekarang jadi 100 dan itu sudah terlihat, itu sudah 2 kali lipat ya daripada kalau kita offline ya, 50 menjadi 100. Oke, sebentar. Sebentar ya. Ya, untuk hari ini benar-benar jadi masalahnya juga, tapi ini juga masalah semester kemarin adalah sebagai dosen luar biasa kayaknya ada masalah dengan akses ke SIX. Jadi yang tadinya bisa sekarang tidak bisa. Nah, karena itu juga tidak bisa lewat EduNext yang sepertinya waktu itu kan dianjurkan pakai EduNext. Karena tidak bisa masuk ke SIX, artinya kalau soal absen saya juga tidak bisa otak-atik. Yaitu sekarang memang sudah dibuka, Anda bisa absen mandiri, tetapi memang kalau misalnya ada apa-apa, misalnya Anda lupa, tapi misalnya punya alasan atau apa, itu tidak bisa dikoreksi oleh saya. Biasanya dulu kan kadang oke ya, saya nanti koreksi seperti itu. Jadi itu paling harus dikumpulkan. Jadi saya juga sambil download attendance list yang ada di MS Teams ini untuk dapat melihat apakah ada yang sit-in, apakah memang hadir atau tidak. Dan oleh saya ini tambahan kerja juga untuk saya punya absen
on the paper gitu, terus nanti saya contohin yang hadir, dan itu nanti bisa disamakan dengan absen mandiri yang ada di SIX. Dan kalau memang misalnya waktu itu hadir tapi cuman ada masalah dengan SIX-nya, semester lalu pernah sempat memang lupa tidak dibukakan misalnya, terus tidak ada yang bisa absen mandiri di SIX, tapi mereka ngikut di sini. Nah itu tentu saja nanti dikoreksi di akhir semester oleh Sostek, ya, karena ya itu sih saya tidak punya akses ke Sostek. Jadi kalau bisa diusahakan memang jangan lupa soal absen mandiri. Dan alasan lupa sebenarnya oleh saya juga tidak diterima, karena sebenarnya saya selalu berusaha untuk di awal dan pas di akhir untuk mengingatkan untuk absen mandiri. Ya, tadi yang sudah hadir tugas saya sudah silakan untuk absen mandiri, sekarang udah buka supaya nanti tidak lupa. Dan di akhir juga. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan saya lupa, ya saya juga agak bingung juga sih, padahal di akhir saya kan juga udah mengingatkan lagi. Jadi ya bisa jadi mungkin memang ya kalau jadi seperti itu. Jadi itu soal absen. Untuk yang sit in, jadi sekali lagi ya seperti yang di tempat lain nggak salah, katanya sih screenshot saja dulu. Selain itu ada satu lagi, sebenarnya tidak, kalau ada yang misalnya bentrokan atau tidak bisa ngikutin kelasnya, misalnya sekarang tidak bisa padahal tadi pagi bisa, atau terbaliknya ya, itu bisa sih ngikut di kelas yang satunya. Paling memang butuh Teams code-nya, nanti mungkin ditanyakan dulu. Cuman memang absennya harus sesuai dengan kelas di mana dia terdaftar, ya, karena bukanya kan di waktu yang tertentu itu. Tapi kalau misalnya ngikutnya di kelas yang satunya tidak masalah. Cuman kalau misalnya ada kejadian seperti itu, mungkin kalau bisa juga dikasih tahu kepada saya supaya buat saya juga agak lebih gampang. Cuma lewat MS Teams chat aja saya misalnya hari ini ngikut di kelas yang satu. Karena masalahnya kalau misalnya saya cek ke attendance list yang di MS Teams, saya nyarinya suka ngurutin nama yang ada di daftar. Jadi input nama, terus muncul di attendance listnya namanya ada, oke, ada. Nah kalau tapi misalnya ada orang yang dari kelas yang lain, itu kan nanti saya nyarinya juga sesuai dengan kelasnya dia, bukan di kelas yang satunya. Jadi memang jadinya kosong. Tentu saja bisa saja saya nama-nama itu nanti dicek lagi di kelas yang satu, tapi itu ya jadi membuat sedikit tambahan juga harus dicari-cari. Apalagi kemarin ketika kelasnya 3, terus harus dicari apakah dia di kelas yang 1 atau yang 2 atau seperti itu. Kalau misalnya udah langsung dikasih tahu, saya juga bisa langsung cek di kelas yang itu, terus nanti di contohin. Jadi seperti itu ya. Kalau bisa dikasih tahu untuk mereka yang misalnya memang kadang-kadang suka terjadi ada yang secara umum bentrok dengan perkuliahan yang lain, itu supaya juga bisa seperti itu ya. Jadi dia terdaftar di kelas 1 tapi selalu mengikuti kelas 2, tapi memang absennya selalu harus sesuai dengan jam di kelas 1-nya. Tapi kalau bisa juga dikasih tahu sebelumnya.
ya, supaya saya tahu juga. Jadi tidak selalu mencari-cari, apalagi kalau ternyata orangnya memang tidak hadir pas hari itu di kelas 1 maupun di kelas 2, akhirnya kan saya carinya juga sia-sia. Nah, itu soal absen, ya. Oke, ya, kendala lain, ya itu cuma supaya Anda memang tahu soal masalah yang dihadapi untuk sekarang ini, bahwa saya tidak ada akses ke SIX, terus kita akan memakai MS Teams. Saya akan selalu mengupload materinya nanti di folder yang tentang class materials. Mungkin ada satu hal apa lagi ya, webcam itu memang paling diwajibkan nanti untuk UAS ya. UAS nanti pakai webcam. Selain itu silakan kita begini saja. Biasanya saya yang pakai webcam, ya nggak lucu juga sih kalau saya tidak terlihat. Cuman ya itu kalau misalnya tidak terlihat seperti sekarang ini, itu memang masalah saya. Saya harus beli webcam baru, itu saja sih. Tapi karena memang saya sudah mengizinkan Anda tidak perlu pakai webcam, tetap saya mohon untuk tetap mengikuti perkuliahan, dan karena itu pun untuk semester ini ada sedikit hal yang berubah. Misalnya tadi di presentasi kan dikatakan bahwa tidak ada PR. PR-nya ya udah, Anda belajar saja secara mandiri, menghafalkan kosakata, lihat lagi, menyimak presentasi PowerPoint-nya yang setiap minggu akan diupload. Seperti itu, menurut saya itu juga sudah cukup. Jadi tidak harus ada PR yang saya harus cek. Waktu itu memang pernah sempat ada tugas, pernah ada tugas yang harus dikirimkan lewat email. Tapi semester lalu misalnya pas itu tidak ada. Tapi memang dengan cara bahwa anak setengahnya diwajibkan untuk aktif. Aktif artinya jadi karena di sini kita tidak bisa seperti offline, misalnya dalam plenum gitu mengerjakan sesuatu, terus nanti urutan gitu baca ya, tiap orang dapat satu kalimat. Jadi kalau offline kan bisa seperti itu. Kalau online itu kadang-kadang cukup memakan waktu kan, memanggil orang terus sampai dia mungkin jawab, hal seperti itu. Apalagi kalau cuma untuk satu kalimat cuma baca, ya itu memakan waktu banyak. Tapi memang kalau tidak membaca atau apa, itu jadi juga rada aneh juga ya kalau semua saya melulu yang cerita, menjelaskan, bahkan mungkin kasih kuncinya atau jawaban dari semua soal-soal yang Anda telah kerjakan. Jadi tetap diminta bahwa Anda yang baca. Cuma memang tidak per kalimat seperti offline. Jadi misalnya kalau ada exercise 1, yang dibacakan seluruhnya. Nanti yang exercise itu semua dibaca oleh satu orang. Tentu saja itu memang tetap masih terlalu sedikit. Kalau dipertimbangkan di sini ada 100 mahasiswa, tidak semua akan kebagian membaca. Dan itu nanti digantikan oleh tugas lain yang berhubungan dengan lisan juga sedikit ya. Karena yang dimaksud di sini kan lisan, saya dengan Anda membacakan. Jadi tugas yang menggantikan kira-kira seperti itu juga. Oleh saya selalu di checklist siapa yang sudah pernah membacakan soal atau apa. Jadi saya juga emang berusaha untuk selalu ganti-ganti ya, memanggil orang. Tetapi silakan saja kalau misalnya memang karena ini terjadi, saya memanggil orang lagi, saya memanggil sampai 3 orang, nggak ada yang jawab. Itu juga pernah terjadi. Itu tentu saja ya gimana. Jadi untuk hal yang seperti itu, silakan saja. Ada mahasiswa yang mau membacakan, meskipun dulu pernah membaca, sudah dapat conteng dari saya, udah di checklist gitu,
Silakan untuk baca. Oleh saya nanti dapat checklist lagi, ya. Jadi checklistnya banyak, tidak masalah. Siapa tahu itu bisa membantu kalau di akhir si nilai akhirnya agak tidak memuaskan, Anda dapat D atau C. Nah, itu biasanya kebanyakan suka agak ya. Tapi kalau seandainya karena mungkin UAS-nya jelek atau seperti itu. Tapi seandainya orang itu tapi terlihat saya ada bukti bahwa waktu itu aktivitasnya cukup ya aktif, itu nanti bisa sih dilihat lagi ya oke, waktu itu Anda membantu saya supaya perkuliahannya agak lancar juga, boleh sih saya bantu juga. Tapi kalau misalnya ya itu ya, jadi Anda ya mumpung ada kesempatan sekarang masuk ke kelas ini, saya juga mohon saja sih berusaha untuk mengikuti dengan baik, karena kalau misalnya nanti nilainya kurang memuaskan buat Anda juga, tentu saja paling pertimbangan mengulang lagi. Tapi kan mengulang sebuah mata pelajaran seperti ini kan kadang-kadang juga pertama membosankan, karena namanya juga mengulang, semua sudah pernah mungkin dapat. Kedua, kadang-kadang masalahnya kan soal kuota juga ya, belum mesti ada garansi semester berikutnya dapat kursi atau bisa masuk lagi ke sini. Jadi lebih baik ya kita siap-siap untuk semester ini bisa meraih nilai yang baik. Dan karena ini kan juga kita belajar bahasa Jerman dari awal gitu, saya kira mestinya bisa karena masih gampang. Ya, biasanya kalau kita belajar bahasa, kalau di awal-awal itu menurut saya sih dulu kalau belajar bahasa asing di awal-awal sih masih gampang, seru gitu. Nah, tapi lama-lama kalau udah kayak advance gitu itu mulai pusing. Bahasa Jerman kan pasti nanti akan semakin susah juga. Dan meskipun nanti Anda punya perasaan ini mulai membuat mumet gitu, tapi itu masih easy aja. Itu masih belum yang benar-benar susah. Jadi sebenarnya happy saja bahwa ini masih sebenarnya yang gampang. Kalau soal level itu mungkin tadi di presentasi juga sudah disampaikan bahwa ini cuman sekedar kayak Anda mendapatkan sedikit gambaran bahasa Jerman seperti apa. Ya, jadi paling yang Anda nanti bisa mungkin sedikit memperkenalkan diri, small talk-nya setingkat seperti itu, memperkenalkan diri, menanyakan, ya bertanya kepada orang soal mungkin dia asalnya dari mana, bahasa apa, dan sekitar itu sukanya apa. Jadi kayak sampai situ. Dari gramatiknya, untuk mungkin kalau di sini udah ada yang pernah belajar bahasa Jerman, mungkin agak tahu, paling gramatiknya juga sampai akusatif. Ya, untuk yang belum pernah belajar bahasa Jerman ya mungkin cuman nggak tahu akusatif apa, ya udah seperti itu. Tapi untuk yang agak sedikit tahu, paling sampai situ. Dan itu bisa dikatakan juga mungkin tidak separuhnya dari level A1. Jadi Anda di sini tidak mendapatkan level sampai A1 atau gitu. Anggap saja ini seperti cuma ya sedikit dapat mencoba, dapat gambaran seperti itu. Kalau memang ingin belajar secara lebih lanjut lagi, ya paling memang harus ikut kursus di luar sana yang lebih intensif. Seperti itu. Oke, jadi kalau soal kuota tadi sudah jelas ya, tidak akan ditambahkan karena itu memang sudah dinaikkan dan emang sudah ditetapkan oleh di pusat sana. Jadi seandainya saya juga mau pindah dinaikkan, mungkin kayaknya nggak bisa. Jadi mereka sudah fix gitu 100. Sekarang mungkin tadi apalagi ya yang tadi saya mengatakan yang agak beda itu yang soal PR. Jadi yang soal PR seperti itu, tugas mungkin digantikan dengan tugas aktivitas saja.
Ya, jadi memang diusahakan bahwa di kelas ini semua pernah sempat dapat checklist oleh saya. Ya, ujian. Tadi jadi 20% kuis, nanti UTS-nya 30 dan 50% itu UAS. Jadi kalau misalnya kuis dan lisannya nilainya kurang baik, itu sebenarnya masih bisa dibantu oleh UAS. Paling kesempatan terakhir UAS-nya bagus, masih agak kebantu. Itu biasanya kalau offline. Karena offline waktu itu kuisnya biasanya hasilnya kurang bagus, karena itu oleh saya waktu itu juga diturunkan, ya, jadi cuma 20%. Kuis itu fokusnya lebih ke kosakata, ya. Cuman kalau untuk offline, untuk online sekarang ini sebenarnya sih menurut saya kuis dan UTS sih kedua-duanya sih nggak terlalu bermasalah juga. Jadi tidak harus, memang jarang sih ada yang harus aduh kayak UAS-nya yang penting harus berhasil. Sebenarnya sih oke saja. Si lisannya itu di UTS. UTS itu lisan, itu biasanya juga secara umum jarang sih ada yang mendapatkan nilai sangat rendah, kecuali mungkin pernah juga ada karena mungkin ya persiapannya benar-benar kurang atau blackout seperti itu, lupa semua, jadi semua jawaban ya tidak ada yang memuaskan. Tapi relatif jarang sekali, biasanya sih masih dapat nilai yang oke. Jadi sebenarnya meskipun kadang-kadang suka ada orang ujian lisannya itu kan kedengarannya biasanya juga sudah membuat kurang enak. Kalau memang tidak suka ujian lisan, sebenarnya sih kalau bahasa Prancis dengan Jepang, setahu saya mereka tidak ada ujian lisan, jadi bisa mencoba yang bahasa yang itu. Tapi kalau saya sih memang punya pendapat, ya kalau ini namanya juga kita belajar bahasa, ya bahasa apa sih, bukan dasarnya, intinya kita belajar bahasa terus saja untuk berkomunikasi, dan berkomunikasi itu tidak hanya secara pasif misalnya menulis atau cuman soal pengetahuan pasif kita bisa membaca dan paham, tapi sebenarnya itu kan bicara. Karena itu menurut saya ya itu juga harus dinilai, dari setidaknya saya dapat gambaran apakah Anda memang bisa mengungkapkan diri dalam bahasa Jerman, menyampaikan informasi, ya seperti itu. Ya, tapi yang sudah saya mengatakan sebenarnya itu tidak biasanya waktu kemarin online itu, nah ini si perubahannya, saya selama online ujian lisannya lewat video call lewat WhatsApp. Ya, jadi saya setiap mahasiswa saya video call dan small talk gitu ya, saya langsung. Cuman itu waktu itu kan tetap online-nya nggak salah, meskipun meningkat sedikit, mungkin cuman sedikit. Waktu itu kuotanya masih kira-kira per kelas 50 mahasiswa. Nah, kalau dengan totalnya 100 mahasiswa, saya 2 kelas ya, 100 mahasiswa, waktu itu masih bisa. Itu pun juga memakan kira-kira 2 hari. Jadi setiap kelas dibagi jadi 2, jadi ada 2 shift. Terus jadi hari pertama shift yang pertama, hari kedua shift yang kedua, masih ada susulan juga. Kadang-kadang ada yang selalu nggak bisa bentrok atau gitu, jadinya ada hari atau kesempatan ketiga. Tapi kalau misalnya mahasiswanya 200,
Dan katanya kan ini kelasnya 100, yang kelas yang satunya juga 100. Nah itu kayaknya melakukan itu cukup mustahil, karena buat saya ya dalam satu hari juga ada limitnya juga sih melakukan itu saja biasanya juga sudah capek, begitu banyak mahasiswa ya ujian lisan. Itu bisa berapa hari? Pertanyaannya kan gitu. Kalau 200 mahasiswa itu nanti berapa hari saya harus meluangkan waktu untuk ujian lisan, padahal juga masih ada misalnya urusan lain. Terus disadvantage-nya juga untuk mahasiswanya adalah nunggunya itu lama. Kan kalau ujian lisan kan sampai dapat gilirannya, meskipun angkanya 10, tapi nunggu sampai 10 kan lama, seperti kalau nunggu di rumah sakit atau dokter kayak gitu, nomornya berapa tapi kan nunggunya lama. Nah supaya tidak terjadi seperti itu, harus nunggu berjam-jam, apalagi dengan memang tidak mungkin dengan 200 mahasiswa itu. Jadi semester lalu ya, apalagi semester ini kayaknya begitu lagi, itu nanti dengan cara flip grid aja ya. Jadi nanti paling saya butuh alamat email Anda, dikumpulkan, nanti didaftarkan di flip grid, terus nanti lewat flip grid itunya dapat tugasnya. Nah itu nanti si UTS-nya. Jadi tetap berhubungannya masih dengan lisan ya, tapi tidak secara langsung live. Jadi Anda dapat waktu mengerjakan itu, dan untuk Anda beres ya dalam waktu itu. Dan buat saya untuk melihatnya juga lebih fleksibel seperti itu ya. Jadi itu perubahannya sejak semester lalu. Ujian lisannya tidak lewat video call WhatsApp. Ada keuntungan juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya juga harus berterima kasih, untung ya si ujian lisannya nggak langsung dengan hadap-hadapan dengan pengajarnya seperti itu. Meskipun video call kan tetap kan itu beda saja dengan yang akhirnya saya memutuskan ya udah alternatifnya seperti itu. Loh, semoga itu juga jadinya ada gambaran sedikit ujiannya nanti bagaimana. Terus nanti juga ada saya buat WhatsApp group. Ada yang mau nanya? Atau cuma katakan mic-nya? WhatsApp grupnya nanti saya buat. Saya ini kan ada harus dapat beberapa nomor dulu. Udah ada tadi pagi ada mahasiswa yang sudah kontak saya lewat WA, paling nanti di add, jadi supaya membuat WhatsApp group. Terus nanti linknya saya share mungkin minggu depan, kayaknya gitu saja. Nanti mungkin bisa juga saya share di MS Teams di sini. Mohon nanti untuk join WA group itu, karena untuk menyampaikan informasi itu nanti mungkin lebih gampang. Ya, waktu itu pernah ada 2 mahasiswa gitu yang tidak ngikutin, tidak masuk ke grup ya, akhirnya suka informasi misalnya kuisnya kapan atau UTS-nya kapan suka kelewatan. Apalagi kalau misalnya mereka tidak ngikutin perkuliahannya. Sebenarnya di perkuliahan sudah disampai minggu depan itu kuis, tapi mereka tidak hadir, mereka juga tidak ikut WhatsApp group, ya udah akhirnya kelewatan seperti itu. Jadi kalau bisa join si grupnya itu. Untuk yang sit in, misalnya kalau misalnya nanti tidak lanjut ya silakan untuk keluar lagi dari grupnya itu. Tapi menurut saya agak penting juga, karena mungkin hal-hal seperti links atau apa mungkin nanti saya bisa share di situ juga kalau ada seperti itu ya. Jadi minggu depan kalau ada apa-apa jadinya lebih gampang. Jadi tidak seperti sekarang kan susah berkomunikasinya, banyak yang tidak tahu what to do gitu, saya tapi tidak bisa menyampaikan, dan
selalu harus lewat sostek seperti itu. Apalagi sebentar. Oh ya, merekam kayaknya juga untuk semester ini mungkin tidak diizinkan atau disetujui oleh saya. Sebenarnya sih memang suatu hal yang bagus, misalnya perkuliahannya direkam. Cuman menurut saya begini, kalau misalnya memang tidak bisa ikut, itu kan sebenarnya sih keuntungannya supaya orang bisa nyimak lagi atau pas tidak bisa hadir bisa melihat. Tapi menurut saya sebenarnya sih untuk isinya tiap minggu diupload oleh saya yang PowerPoint presentasi itu yang dulu memang diwajibkan semua pengajar harus membuat, dan di dalamnya sebenarnya sudah semua dimuat yang dianggap penting untuk pertemuan pas minggu itu ya. Oke, minggu ini misalnya tentang A dan A ini ya yang penting. Cuman kalau rekaman video misalnya dari perkuliahan sendiri itu juga sebenarnya sih bagus, tetapi memang menurut saya kadang-kadang membuat agak sedikit ada orang yang nanti ya toh ada video, nanti ada rekaman gitu dan jadi tidak hadir ya. Bukan saya memang menuduh Anda semua atau gimana seperti itu, tapi memang ada kecenderungan aduh saya telat aja masuk atau tidak masuk tuh nanti isinya nanti saya juga nanti bisa nonton di rekaman videonya itu. Apakah nanti ditonton itu nanti juga pertanyaan yang kedua, karena biasanya kan suka ditunda-tunda, itu saya kena sendiri kalau ada sesuatu ditunda sampai kapan gitu, sampai akhirnya juga itu pun juga nggak ditonton si rekaman videonya itu. Jadi supaya memang tidak ada hal-hal seperti kayak nanti yang penting saya terlihat hadir, absennya tapi udah tidur lagi atau gimana, soal itu video memang untuk semester ini tidak ya. Memang masalahnya memang ngikutin perkuliahan ada meskipun ada sih manfaat sedikit, meskipun memang semua yang penting juga sebenarnya kita bisa dapatkan misalnya dari PowerPoint presentasi itu yang saya sudah bilang. Karena kalau dari segi modul yang nanti saya juga tiap minggu upload, di situ soal-soalnya, di situ juga penjelasan yang saya jelaskan. Itu kan kadang-kadang memang ada penjelasan atau informasi tambahan yang memang biasanya saya ya menyampaikan secara lisan atau di pas pertemuan itu. Jadi di modulnya sendiri tidak tertulis, ya memang tidak tertulis, tapi ada kan tambahan saya so, cerita ini cerita itu ya, yang kalau Anda ngikuti ya Anda pasti mencatat ya. Tapi kalau misalnya tidak ya Anda cuman dapatnya ya itu saja, si modulnya memang ada soal-soalnya, yang pentingnya ada, tapi kadang-kadang sih ada penjelasan yang memang itu biasanya suka disampaikan secara lisan. Nah, kalau Anda tidak hadir, itu kan kadang yang hal itu suka tidak dapat. Yaitu biasanya catatan tambahan itu, yang mungkin Anda harus mencatat sendiri. Ya itu sebenarnya. Jadi artinya dalam perkuliahan pertemuan itu seperti itu. Oke, saya mungkin sekarang mau sambil waktu buat saya ngecek apakah ada pesan-pesan lain yang masuk ke saya, dan sambil saya juga lihat lagi catatan saya mainkan power presentasi yang kedua. Sebenarnya sih ada 3, tapi biasanya cuma 2 saja. Ini so introduction-nya sedikit tentang kira-kira manfaatnya belajar bahasa Jerman apa.
Guten Tag, mein Name ist Ahayut Sampadevi. Das ist die Einführung die deutsche Sprache. Meskipun Anda pasti punya alasan masing-masing mengapa memilih bahasa Jerman, ada keuntungan jika Anda mengetahui atau bisa bahasa Jerman. Bahasa Jerman bukan hanya bahasa dari sebuah negara yang penting dari segi ekonomi dan politik di Eropa dan seluruh dunia, tetapi juga bahasa resmi di negara tetangga Jerman seperti di Swiss, Austria, dan Luxembourg. Bahasa Jerman juga bahasa daerah resmi di Belgia, Italia, dan Denmark. Dan ada daerah-daerah yang dekat perbatasan Jerman seperti di Elsass, Prancis atau Belanda, di mana banyak penduduknya juga mengerti bahasa Jerman. Sekitar 95 juta orang di seluruh dunia yang bisa bicara dengan bahasa Jerman standar. Bahasa Jerman standar adalah yang dipakai sebagai patokan untuk tulisan atau teks, oleh karena gramatik dan kamus mengikuti tipe yang ini. Bahasa standar adalah yang dipakai di sekolah, di media, dan juga diajarkan kepada orang asing yang belajar bahasa Jerman. Keuntungan lain, Anda bisa memakai bahasa Jerman seandainya Anda ingin kuliah Jerman, bertemu wisatawan orang Jerman, atau mungkin bila Anda akan kerja di sebuah perusahaan multinasional dari Jerman dengan cabang di Indonesia. Selain itu, dengan pilihan Jerman, Anda akan belajar bahasa asal Eropa yang sebenarnya, karena bahasa Inggris dari segi tata bahasa tidak merepresentasikan bahasa Eropa yang on the continent. Dari segi tata bahasa, ada beberapa isu yang bahasa Inggris tidak mempunyai, tetapi di bahasa-bahasa Eropa lain bisa dikatakan standar. Contohnya kasus, konjugasi, gender of nouns. Keuntungan yang Anda hadapi ketika belajar bahasa Jerman adalah kemiripan dengan bahasa Inggris yang Anda sudah kenal, yaitu banyak kosakata yang mirip dengan bahasa Inggris. Dan dari segi tata bahasa juga ada yang Anda ketahui dari bahasa Inggris. Contohnya masa lampau, artikel, dan kata kerja to be, yang itu semua dalam bahasa Indonesia memang tidak ada. Namun hati-hati, karena kemiripan dengan bahasa Inggris kadang-kadang juga sering membuat kesalahan oleh karena false friends atau penulisan kata atau pelafalan yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Keuntungan lain adalah gampangnya pelafalan dan pembacaan kata-kata. Dibanding dengan beberapa bahasa tertentu, bahasa Jerman juga memakai huruf Latin, tidak perlu belajar huruf baru seperti bahasa Jepang, Korea, Cina, atau Rusia. Beda juga dengan bahasa Inggris atau bahasa Perancis, di mana tulisan kata dan pembacaannya jauh berbeda. Bahasa Jerman seperti bahasa Indonesia, tulisan dan pembacaannya masih sinkron. Mengapa bahasa Jerman bisa dikatakan nenek moyang bahasa Inggris atau juga mengapa banyak kata-kata yang mirip? Kedua bahasa memang masih bersaudara. Mereka termasuk cabang bahasa West Germanic. Ketika di tahun 450 suku Celts di Pulau Britania berperang dengan suku Picton dari utara, sekarang daerah Skotlandia, mereka mencari bantuan dan mendapat pertolongan oleh suku Angel dan Saxon yang datang ke Inggris sebagai sekutu. Setelah berhasil menang, suku-suku Germanic ini menetap di Inggris. Banyak kata-kata dari suku-suku West Germanic daerah Laut Utara ini akhirnya masuk ke bahasa Inggris kuno dan kemiripannya dengan beberapa kata-kata bahasa Jerman sekarang pun masih dapat terlihat. Selain itu, bahasa Belanda atau Friesisch yang agak mirip dengan bahasa Jerman sempat juga memberi kontribusi kosakata karena letaknya dekat dengan Inggris. Hanya terpisah oleh English Channel dan pertukaran terjadi lewat hubungan laut. Oke, semoga sih tadi tidak ada masalah kedengaran dengan baik dan tidak tergantung dengan background noise karena tadi tidak mematikan mic saya. Khawatir nanti ada kedengaran suara-suara yang kurang baik. Ya, ini mungkin tadi barusan juga ada mahasiswa yang baru join. Minta maaf ya kalau misalnya tadi jawabannya tidak langsung karena memang udah masuk ke
ke perkuliahan di sini pertemuan dan saya cerita. Jadi susah kalau saya cerita sambil harus menjawab pesan gitu, terus share team code dan selain. Kayaknya saya bukan orang yang multifunctional, tapi itu multitasking. Ya, jadi mungkin kalau yang baru join sekarang mungkin agak sedikit informasi yang kelewat. Silakan untuk ada PowerPoint presentasi yang juga nggak salah di sini sudah diupload tentang about the class, dan video yang barusan itu tadi memang ada beberapa hal yang disampaikan yang mungkin di PowerPoint-nya sendiri tidak disinggung, tapi mungkin bisa juga bisa juga mungkin tanya teman atau gitu. Ya, kalau soal linknya yang ada di Six-nya itu memang itu memang kayaknya ada masalah. Itu yang kelas 1 juga. Cuman kalau saya sekarang share linknya juga, kayaknya itu juga kan bukan saya yang share, itu kayaknya mungkin harus disampaikan ke Sostek itu. Jadi sekali lagi link yang tadi saya share langsung kepada teman-teman yang nanya saya di MS Teams itu kayaknya berfungsi kan. Tadi mungkin ada yang dapat lewat chat linknya itu. Ya, linknya itu yang mestinya memang harus disampaikan ke Sostek sekarang. Cuman menurut saya untuk ini juga udah relatif tanggung. Sebentar, wie viele sind wir denn? Kita sekarang berapa orang? Masih tetap ya relatif, cuman 33 orang itu dari 100. Sebentar ya. Oke, maaf saya tadi keluar sebentar karena lagi mengecek kalau lewat HP, lewat aplikasi MS Teams-nya ketemu linknya gimana. Cuman masalahnya itu sih, kalau misalnya kadang-kadang mendadak kayak gitu nggak santai, jadinya coba itu. Kalau soalnya harus ngirim linknya lewat WA,
Kalau saya di sini linknya di laptop harus transfer dulu kemana nih? Ya, ya kayaknya sih mungkin nanti paling untuk minggu depan dikasih link yang baru supaya yang hari ini belum hadir akan ngikutin minggu depan, semoga nanti bisa. Sebenarnya sih tadi juga udah dikasih team code-nya juga, jadi kalau misalnya si linknya sendiri dia tidak berfungsi, tapi cuma saya nggak tahu sih team code-nya juga muncul atau tidak di Six-nya itu. Kalau misalnya di situ ada team code, mestinya bisa juga sih, mungkin oke, saya nyari di MS Teams tim ini sesuai dengan ya misalnya kelas 2, terus tim code-nya kan ada sebenarnya. Jadi sebenarnya seperti itu, karena kalau sekarang saya ngirim linknya lagi ke Sostek, kayaknya juga agak memakan waktu juga, dan untuk setengah jam yang masih ada, saya kira ya udah, informasi juga banyak yang sudah disampaikan, paling mungkin bisa ada beberapa hal yang minggu depan akan diulang lagi. Ya, itu masalah yang biasanya selalu terjadi dalam, tidak seperti ini, tapi kendala pasti pertemuan pertama, nggak tahu sih, itu udah kayaknya harus diantisipasi saja, karena semester lalu juga masalahnya semirip itu, cuman waktu itu masalahnya ya itu sih, semua berharap Edunext katanya belajar dengan Edunext, tapi ternyata saya tidak bisa masuk ke Six, nggak bisa dengan Edunext. Cuman saya waktu itu sudah membuat MS Teams, dan banyak ya juga sama masuknya mendadak itu ke tim MS Teams-nya ini. Cuma waktu itu memang sepertinya linknya nggak salah sih, mungkin tim code-nya itu yang dicantumkan benar, dan banyak yang bisa masuk. Tapi ya itu sih sedikit membingungkan, karena memang tidak langsung dari saya yang bisa kasih berita di Six-nya itu, karena saya tidak punya akses, jadi tergantung dengan admin yang di Sostek. Kalau soal absen sih, saya kira juga misalnya banyak yang pas hari ini di pertemuan pertama tidak hadir, saya kira juga tidak masalah, karena namanya juga pertemuan pertama. Kalau soal absen mandiri itu nggak salah sih buka, saya nggak tahu sih apakah nanti pada absen mandirinya, tapi itu juga tidak masalah, nanti bisa dikoreksi di akhir semester. Jadi semua yang memang terdaftar atau yang sit in juga, tapi ada screenshotnya, itu kan nanti bisa dianggap sebagai hadir, meskipun memang tidak hadir berhubungan dengan kendala yang seperti ini pas pertemuan pertama. Sejauh ini mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Nggak salah tadi sebelum saya memainkan videonya, itu terakhir soal WA Group, yang kalau bisa Anda nanti join sebaiknya. Tapi kira-kira sejauh ini ada pertanyaan nggak? Dari saya cukup. Ya silakan. Dari saya cukup, Bu. Oh, nggak ada pertanyaan. Oke. Ya, pertanyaan tentu saja, mengapa Anda mengambil bahasa Jerman? Tadi kalau yang di presentasi yang kedua yang barusan dimainkan, itu kan sebenarnya larinya ke situ, mengapa bahasa Jerman, keuntungannya bahasa Jerman. Tentu saja ketemu dengan orang Jerman sebagai wisatawan, atau mungkin kita nanti bekerja di sebuah multinational company, atau mungkin bahkan firma Jerman, berurusan dengan orang Jerman. Jadi
Itu sih tentu saja. Tapi selain itu, apalagi sih yang tadi disampaikan? Kalau Anda sendiri misalnya kenapa mengambil bahasa Jerman? Karena sebenarnya opsi untuk bahasa Jepang dan Prancis kan juga ada untuk di mata kuliah umum pilihan. Ada yang alasannya gimana? Mungkin boleh dikirim jawabannya lewat chat. Oke. Rencana kuliah di Jerman. Di zaman sekarang juga banyak yang ingin tidak hanya lanjut di Jerman, tapi langsung kuliah di Jerman dari lulus SMA terus kuliahnya langsung ke Jerman. Oke. Ya, sampai menunggu jawaban yang lain ya. Sekali lagi kalau untuk mereka yang memang mau kuliah di Jerman nanti sekarang mungkin udah bisa ya sedikit kalau misalnya memang selama ini belum pernah dapat bahasa Jerman, akan sedikit bisa ya bahasa Jerman seperti ini ternyata mungkin nanti juga bisa dipikirkan lagi apakah benar mau kuliah di Jerman kalau bahasanya seperti ini, apakah tidak lebih baik saya ke negara yang berbahasa Inggris. Tapi kalau tetap udah ya gitu keputusannya ya palingnya itu ya jangan berharap belajar di sini di pokok mata pelajaran perkuliahan ini terus dapat level yang tinggi, jadi memang wajib nanti Anda harus khusus lagi secara intensif. Tapi menurut saya kalau misalnya Anda mau kuliah ke Jerman, itu satu hal yang bagus karena untuk belajar bahasa Jerman juga sih, karena sebenarnya Anda punya tujuan. Jadi soal belajar bahasa Jerman itu menurut saya sebaiknya memang kita ada targetnya. Either you have a passion for it, ya emang tertarik banget dengan Jerman, Anda memang benar-benar tergila-gila dengan negara Jerman atau bahasa Jerman. Itu ada yang orang seperti itu yang misalnya tergila-gila suatu topik dan sampai bahasanya kan juga, atau mungkin ada juga memang senang banget dengan bahasa asing, belajar bahasa asing. Atau yang kuliah itu juga sebenarnya bagus karena mereka termotivasi dengan mau ke Jermannya itu, jadi belajarnya kan juga lebih semangat, lebih serius seperti itu. Kalau Anda tidak punya tujuan seperti itu atau sesuatu yang memotivasikan, itu kadang-kadang ya belajar bahasa Jerman lama-lama sudah hilang gitu. Karena memang bahasa Jerman agak challenging juga, mungkin kebanyakan dari Anda juga pernah dengar. Tapi memang semua bahasa juga tidak gampang. Bahasa Inggris pun sebenarnya bukan bahasa yang gampang. Cuma kan memang kita lebih terbiasa dengan bahasa Inggris karena sudah belajar sejak zaman sekarang, TK pun sudah mulai, SD. Dalam sehari-hari di Indonesia kita mendengar, melihat berurusan dengan bahasa Inggris lebih sering ya. Bahkan menurut saya kalau di Indonesia malah lebih sering ada kesempatan berbahasa Inggris dengan cara banyak istilah-istilah dari teknik, komputer, HP, gadget. Bahasa Inggris Anda kenal istilah-istilah bahasa Inggrisnya, film-film dari Hollywood dan Hollywood itu dalam bahasa Inggris, tidak misalnya di dubbing seperti di Jerman ya, dimana semua film-film dari luar negeri udah dijermankan.
Jadi udah terlihat kayak bahasa Inggris mereka malah lebih sedikitnya. Jadi kalau di Indonesia kesempatannya malah masih lebih besar. Nah, jadi saya kira bahasa Inggris juga untuk Anda lebih familiar. Jadi itu sih yang dibutuhkan untuk kalau belajar bahasa Jerman. Tapi saya juga setuju kalau misalnya ada mengambil bahasa Jerman dengan alasan menambah wawasan. Karena tentu saja dengan belajar bahasa Jerman Anda meluaskan wawasan. Karena yang tadi di presentasi juga sudah dikatakan mau sedikit terdengar arogan atau gimana, pernah sih ada orang Jerman dari German Embassy mengatakan gitu, yang dia mengatakan ya kalau orang bisa bahasa Inggris itu tidak sebenarnya sih nggak bisa dianggap seperti dia bisa bahasa Inggris ya, bahasa asing. Karena menurut dia bahasa Inggris itu udah harus dianggap seperti standar saja sih. Kalau bisa semua orang harus bisa bahasa Inggris. Nah ya, bukan itu juga sih yang saya maksud. Cuman yang tadi mungkin di presentasi agak dicoba disampaikan adalah yang saya mengatakan adalah bahasa Inggris itu tidak merepresentasikan bahasa Eropa. Nah, sebenarnya sih agak aneh, karena kan bahasa Inggris sebenarnya asalnya dari Eropa kan. Cuman ya itulah juga akhirnya bahasa yang dipakai di seluruh dunia, dan Australia, Amerika Serikat, itu juga mereka berbahasa Inggris. Tapi kan asalnya memang dari Eropa sana. Cuman tetap saya mengatakan tidak merepresentasikan bahasa Eropa. Yang mengapa? Tadi di presentasi sudah terungkap bahwa di satu sisi ada banyak yang kesamaan atau kemiripan. Setidaknya Anda bisa bahasa Inggris akan terbantu. Kenapa? Karena banyak kata-kata yang mirip ya antara bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Asalnya ya tadi di presentasi juga ditunjukkan karena sebenarnya zaman dulu banget bahasa Inggris memang nenek moyangnya dari Jerman ya, yang tadi yang Anglo-Saxon itu, yang mungkin Anda pernah dengar ya, yang White Anglo-Saxon gitu. Cuma saya nggak tahu apakah selama ini Anda punya bayangan Anglo-Saxon itu artinya apa sih? Ya biasanya hubungannya dengan Inggris memang. Yang dimaksud itu yaitu Anglo-Saxon itu dulu suku-suku di Jerman yang mereka ke Inggris untuk membantu dalam sebuah perang dan tidak balik lagi ke daerah Jerman. Dan Sachsen itu daerah di Jerman yang sampai sekarang pun masih ada daerah yang namanya Sachsen itu di Jerman Utara. Atau ada negara federal yang masih mengandung nama itu ya, Sachsen, Niedersachsen. Nah itu asalnya mereka itu. Nah, karena itu kadang-kadang kan orang Inggris mungkin suka ada yang bangga gitu kalau family line-nya masih kalau diurutin sampai Anglo-Saxon itu, jadi maksud jadi masih dapat diurut sampai zaman itu ketika nenek moyangnya masih Anglo-Saxon itu, jadi dari daerah Jerman itu. Dari bahasa tentu saja ya itu sih ada kata-kata yang mirip jadinya. Nah, itu membantu. Yang keuntungan bahasa Jerman adalah tadi juga disampaikan dibanding dengan bahasa Inggris atau bahasa Prancis, soal penulisan dan pembacaan itu bisa dikatakan gampang ya, sama seperti bahasa Indonesia ya, tidak ada seperti bahasa Inggris penulisan begini tapi bacanya begitu, atau ada huruf ini tapi tidak dibaca. Kalau bahasa Prancis dengan bahasa Inggris kan seperti itu, tulisan dengan membacanya beda. Jadi itu hal yang sebenarnya cukup bagus ya dalam bahasa Jerman. Cuma kalau dibandingkan lagi dengan bahasa Inggris tadi adalah ada beberapa hal yang tidak ada. Yang ada adalah soal artikel, yang kalau Anda bisa bahasa Inggris setidaknya sudah terbantu, karena bahasa Indonesia tidak ada ya artikel. Tapi karena pernah belajar bahasa Inggris, jadi setidaknya Anda ya bisa tahu bahwa oke, artikel itu yang dimaksud itu. Bahasa Jerman juga ada. Apalagi sih yang ada masa lampau bahasa Inggris
ya ada, bahasa Indonesia tidak, tapi setidaknya pernah belajar bahasa Inggris, jadi Anda tahu kalau bahasa Inggris itu nanti masa lampau ada perubahan atau ini dan itu. Nah itu bahasa Jerman juga sama. Tapi yang memang beda itu soal konjugasi. Nah konjugasi itu sebenarnya kalau bahasa Inggris dan bahasa Jerman itu mirip. Karena ketika kita dulu belajar bahasa Inggris, yang paling pentingnya kita menghafalkan si kata kerja itu, misalnya minum, itu drink. Terus ya udah, dan yang kita juga harus tahu adalah si orangnya, si pelakunya, si personal pronomennya, saya, kamu, dia. Terus ya udah ya, I drink, you drink. Paling waktu itu kita belajar he, she, it, itu nanti harus ditambahkan s menjadi he drinks. Terus nanti ke bawahnya lagi juga sama sebenarnya. Seperti bahasa Indonesia sebenarnya, saya minum, kamu minum, mereka minum, kalian minum. Cuma gitu saja kan. Jadi si kata kerjanya yang penting minum, saya hafal, terus saya pasang dengan anggap saja si orang yang meminum itu. Kalau bahasa Jerman dan bahasa-bahasa lain itu beda. Jadi itu yang kenapa saya mengatakan oke, bahasa Inggris agak beda dengan continental Europe bahasanya. Saya nggak tahu sih apakah itu hubungan dengan Inggris itu karena isolated island gitu. Tapi memang development-nya dari bahasanya ya beda saja. Bahasa Prancis, bahasa Itali, dan yang lain-lain itu mereka punya konjugasi yang kita memang harus terbiasa dulu. Karena ketika kita belajar bahasa Inggris mungkin tidak terlalu challenge gitu soal konjugasi. Jadi tidak bisa hanya cuma menghafalkan kata kerja saja, terus nanti kalimatnya ya udah ya seperti itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tiba-tiba kita kalau untuk bahasa Prancis atau Itali, si kata kerjanya harus berubah sesuai si pelakunya itu. Jadi ada perubahan. Nah itu kalau kita bicara kan kita selalu harus ingat itu. Udah pertama harus ingat si kata kerjanya itu apa ya, bahwa misalnya minum adalah trinken, itu kan juga sebenarnya sudah effort juga, tapi mau bikin kalimat masih si trinkennya itu nanti harus diubah-ubah lagi. Padahal kalau bahasa Inggris sudah cukup aja, I drink, they drink, you drink, kayak gitu. Nah itu sih, itu beda dengan bahasa Inggris. Yang soal artikel pun yang tadi disebutkan, itu juga sama. Jadi kalau bahasa Inggris, kita sudah tahu artikelnya itu the, table, yang penting kita tahu meja, table, laki-laki, man. Terus kalau artikel ya udah ya, the table, the man, the woman, the car, seperti itu. Bahasa-bahasa Eropa yang lain tidak segampang itu. Setidaknya ada dua ya, Prancis, Itali, Spanyol, mereka ada dua macam artikel. Dan artinya kalau kita belajar bahasa-bahasa itu tidak cukup kita cuma menghafalkan si kata bendanya saja bahwa ini adalah meja. Tapi kita juga harus tahu artikelnya itu si maskulin atau si feminin misalnya kalau untuk bahasa Prancis. Kalau bahasa Inggris kan masa bodoh kan, toh semua the. Nah itu, jadi ada peningkatan juga dalam hal itu. Dan kalau bahasa Jerman ya ada 3 macam artikel. Dan itu harus dihafalkan dari awal. Jadi itu pun juga sudah beda dengan bahasa Inggris. Artikel itu penting untuk nanti misalnya membuat kalimat juga, karena bisa jadi dalam sebuah kalimat nanti harus ada sesuatu yang nanti harus dirubah atau disesuaikan, ada akhiran-akhiran yang harus disesuaikan dengan si gender dari kata benda itu. Jadi kedengarannya juga udah lebih mumet kan. Kalau bahasa Inggris nggak ada seperti gitu. Nah, tapi itu ciri-ciri khas menurut saya dari bahasa Eropa. Kebanyakan dari bahasa Eropa itu seperti itu. Bahasa Rusia saja yang mereka tidak punya artikel sebenarnya, jadi seperti bahasa Indonesia, no article. Tapi mereka kata-kata bendanya juga punya gender. Cuman gendernya terlihat mungkin dari akhiran kata bendanya, atau memang kita harus menghafalkan bahwa si meja itu misalnya maskulin atau apa. Cuma memang kita tidak memasang
artikelnya, tapi tetap kita harus menghafalkan si kata bendanya itu misalnya gendernya feminin, dan itu juga nanti ada pengaruhnya kepada si kalimatnya itu, nanti harus ada yang disesuaikan gitu. Nah, balik lagi itu harus dilihat sebagai keuntungan kalau memang kita bicara tentang meluas wawasan, ya, karena kalau cuma bahasa Inggris saja yang kita pernah pelajari, ya itu sih bahasa Inggris ya emang bahasa asalnya dari Eropa, tapi sebenarnya tidak bisa disamakan dengan bahasa-bahasa Eropa lain, karena ada hal-hal yang mereka tidak ada, yang kalau untuk bahasa Eropa lain itu standar gitu. Nah, sekarang dengan belajar bahasa Jerman, Anda mendapatkan perbedaan itu, yang misalnya kalau nanti misalnya belajar bahasa Eropa lain seperti Prancis atau apa, Anda juga jadinya kenal mirip konjugasi dan seperti itu. Ya, itu soal dari segi gramatiknya. Dari segi praktisnya ya sebenarnya kita juga memang tidak bisa mengatakan seperti si orang Jerman dari embassy itu semua orang bisa bahasa Inggris, itu sih udah standar. Karena memang secara nyata tetap sih tidak semua orang bisa bahasa Inggris. Di Indonesia pun juga sama kan, banyak orang yang bahasa Inggrisnya cuma tahu sedikit-sedikit atau udah lupa lagi dan selanjutnya. Dan di Jerman juga sama, jadi jangan berpikir oh ya saya bisa bahasa Inggris nanti ke Jerman nanti pakai bahasa Inggris saja semua orang di sana juga bisa. Tidak, itu tidak seperti itu. Di sana juga banyak orang yang bahasa Inggrisnya kacau. Tentu saja kalau yang orang Jerman yang pada kita temui di Indonesia ya namanya mereka juga wisatawan, mereka udah punya pengalaman dan experience sering bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Inggris. Tapi orang Jerman yang tidak pernah keluar negeri ya mereka juga jadinya bahasa Inggrisnya tidak dikembangkan. Dan peristiwa kayak gitu memang real karena dulu juga pernah ketemu orang-orang Indonesia di sana di Jerman, mereka mungkin waktu itu dikirim oleh firmanya atau gimana. Terus karena bapak saya ini kayaknya orang Indonesia, terus kami tegur, mereka senang banget ketemu orang Indonesia. Kalau zaman dulu ketemu orang Indonesia kayak di Jerman masih agak agak jarang, tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang Indonesia kayak di mana-mana banyak, di Jerman pun juga. Jadi senang banget ketemu, terus juga ajak ke rumah, terus ngobrol. Dan mereka juga menceritakan bahwa ketika mereka jalan-jalan di city center itu, sempat sih nanya-nanya kepada orang mungkin butuh bantuan ya, excuse me, gimana begini atau begitu. Jadi sempat menegur orang Jerman juga dalam bahasa Inggris. Dan pengalaman mereka, dan itu yang membuat mereka heran adalah bahwa mereka sering sekali tidak dapat bantuan oleh orang Jermannya karena orang Jermannya tidak bisa bahasa Inggris atau yang mungkin tidak mau membantu karena dia juga nggak ngerti hal seperti itu. Jadi mereka juga waktu itu mungkin expect kalau bahasa Inggris oke, bisa sebagai komunikasi, tapi ternyata tidak. Dan banyak negara lain yang misalnya juga seperti itu kan, misalnya dulu misalnya Prancis terkenal bahwa banyak orang Prancis tidak bisa bahasa Inggris, mereka gengsi ya, misalnya itu kan mestinya semua harus bisa bahasa Prancis. Anda misalnya ke Afrika Utara saja, misalnya Maroko atau Tunisia, bisa saja ketemu di sana orang mereka bahasa Inggris nggak bisa, mereka malah bisanya bahasa Prancis ya, karena dari segi sejarah. Dan di situ akan iya, jadi yang bayangan kita kalau kita bisa bahasa Inggris aman, tidak, karena memang ternyata ada daerah-daerah yang mereka tidak bisa bahasa Inggris, bahkan mereka bisa misalnya bahasa Prancis ya. Ada baiknya kalau kita juga mungkin pernah belajar bahasa Prancis, dan setidaknya mungkin kita agak kebantu juga kalau misalnya
masuk kena situasi seperti itu yang oke, saya bisanya cuma bahasa Inggris, yang sebelahnya bisanya cuma bahasa Prancis, udah komunikasinya susah. Dan itu memang kenyataan pengalaman pribadi dari keluarga saya juga. Meskipun bahasa yang kita pelajari kacau balau. Ngaku juga sih, dulu di sekolah pernah belajar bahasa Prancis, apa yang saya bisa, banyak yang sebenarnya cuma bahasa atasan juga, tapi kebantu tetap kalau pas dalam situasi ketemu dengan orang yang mereka berbahasa Prancis, kadang-kadang seburuk-buruknya masih bisa. Terus ya itu sih soal bahasa Inggris, jadi jangan terlalu mindsetnya bahasa Inggris itu cukup ya, atau balik lagi ke luas wawasan, karena ternyata itu kadang-kadang ada manfaat juga, tidak ternyangka bahwa oh ternyata dengan bahasa Inggris, karena dulu pernah ada mahasiswi dia menjalankan ibadah haji di Arab sana, terus nggak tahu punya emergency apa yang pasti dia butuh bantuan, terus minta tolong orang ini, tapi tidak ada yang mau bantu atau tidak bisa bantu, tidak mengerti dia mau apa, sampai dia benar-benar putus asa gitu, sampai dia desperate gitu. Dalam putus asaan dia gitu, hanya dia next one ditegur lagi, terus keluar bahasa Jermannya yang kan mahasiswi sastra Jerman, terus mencoba dengan bahasa Jerman. Dia sebenarnya ngambil bahasa Jerman juga dulunya mungkin terpaksa karena favorite ini yang nggak dapet. Ya terus ternyata dengan orang itu nyambung, karena ternyata orang itu orang Turki yang tinggal di Jerman, jadi bisa bahasa Jerman, kan di Jerman banyak orang Turki, nah pas ya mungkin juga lagi menjalankan haji, terus akhirnya ya udah seperti itu. Jadi itu sih sebuah contoh. Saya juga mengatakan ke mahasiswinya itu, nah tuh ada manfaat nggak kamu kuliah bahasa Jerman gitu. Ternyata memang itu bahasa Inggris tidak terbantu, tapi pas pakai bahasa Jerman yang sebenarnya dia juga dulu ya itu belajarnya lebih terpaksa dan moodnya juga tidak ada mungkin kayaknya, pas di situasi seperti itu ya nyambung. Jadi dilihat saja seperti itu. Dan kalau misalnya bahasa Jerman memang lebih susah, yaitu dianggap saja sebagai challenge gitu, yang memang harus diterima. Selain itu, yang saya tadi di awal juga sudah mengatakan, yang kita pelajari di sini itu masih level gampang, ya, belum yang susah. So, ya itu tentang bahasa Jerman. Nanti minggu depan kayaknya saya mainkan sebuah video yang agak mengupas hal itu lagi sedikit tentang bahasa Jerman. Untuk lanjutannya nanti kita juga mungkin lebih masih masuk yang ke umum-umum. Tadi mungkin juga lihat saya kadang-kadang di awal-awal juga tidak langsung masuk ke bahasanya. Misalnya langsung bahasa Jerman, Guten Tag, ini, tapi juga membahas tentang negaranya juga, sedikit negara, mentalitasnya orang Jermannya, ya, how do they think and so on. Karena menurut saya kadang-kadang kita juga cuma belajar bahasa, tapi sebenarnya juga kurang mengetahui atau memahami negara yang dimana bahasa itu dipakai. Dan itu sebenarnya juga penting untuk kalau misalnya kita mungkin sudah fasih ya bahasa Jerman, tapi kan itu juga harus tahu kira-kira soal kontennya yang kita sampaikan itu nyambung atau tidak. Maksudnya nyambung karena itu masuk juga ke talking, speaking, isinya kayak tabu topics ya, apa yang boleh dibicarakan atau tidak, atau kenapa orang Jerman misalnya begini dan begitu. Ya mungkin itu nanti juga ada manfaat kalau misalnya Anda ketemu dengan orang Jerman di tempat kerja atau dimanapun,
karena kadang-kadang kan juga suka ada sedikit kok begitu ya reaksinya, oh kok begitu sih dia, kok tidak sopan atau seperti itu. Tapi mungkin kita juga melihat kenapa sih mereka seperti itu, terlihat seperti tidak sopan. Dan soal negaranya sendiri itu nanti juga cuma sekilas ada sedikit, oh cuman begini-begini, supaya agak sedikit menambahkan, yaitu sih pengetahuan umum lagi. Meskipun ada juga bisa sih segalanya bisa membaca sendiri di internet dan lain-lain kalau memang minat. Tapi ya itu sih kadang-kadang suka stepnya ke situ, suka banyak murid yang suka belajar bahasa Jerman, tapi kalau misalnya tanyakan apa gitu mereka juga suka nggak tahu sih ya apa sih yang misalnya sightseeingnya di Jerman yang terkenal apa atau gitu. Jadi sedikit aja ya, tidak banyak di pertemuan yang berikutnya. Juga untuk ya itu sih supaya kalau situasi seperti sekarang banyak yang tidak bisa hadir, mereka juga tidak terlalu banyak miss yang nanti yang penting itu yang berhubungan dengan bahasanya sendiri. Jadi kita masih intro saja. So ini yang saya mau sampaikan untuk hari ini sejauh ini. Apakah masih ada pertanyaan? Saya saya mengingatkan lagi untuk yang bisa absen mandiri ya, untuk absen sekarang setelah ini supaya tidak lupa, supaya yang setidaknya yang hadir sekarang ini oke ya, memang hadir. Oh terus saya juga akan tetap sih, meskipun saya tahu banyak yang hari ini tidak masuk, saya tetap formalitas aja, download attendance listnya siapa yang hadir sekarang ini. Terus itu nanti disamakan ya oleh saya, nanti di checklist di sebuah absen di kertas. Terus nanti akan disamakan ya, kalau misalnya untuk pertemuan yang hari ini nanti dianggap semua hadir meskipun ada banyak yang tidak hadir. Tapi kalau di absen kan bisa jadi sekarang banyak yang tidak masuk di absen mandiri, tapi nanti oleh saya nanti dibuatkan supaya nanti disamakan dengan hadir. Tapi baru di akhir semester ya, karena nanti baru absennya dikirim ke Sostek untuk disamakan dan diinput dan seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk hari ini sekian saja. Minta maaf kalau misalnya ya saya cuma terdengar lewat audio saja, tidak terlihat, webcamnya mati. Kedua juga untuk tadi hari ini membuat banyak orang bingung karena informasinya salah atau telat dan segala macam. Kalau masih ada apa-apa pertanyaan yang juga tidak berhubungan dengan mungkin isi kelas ini, pertanyaan yang umum tentang Jerman, itu juga silakan bisa ditanyakan di kelas di sini pas pertemuan, atau bisa juga bukan lewat chat di MS Teams bisa, atau yaitu inbox lewat WA. Nggak salah sih, mungkin kalau nomor WA saya mestinya Anda punya ya, atau dapatnya dari mana. Biasanya emang ada daftar gitu. Boleh saya nanya sesuatu yang saya untuk mahasiswa itu mereka suka pengajarnya itu suka dapat nomor WA-nya dari mana? Soalnya kan kadang suka ada yang WA saya meskipun belum pernah, ya itu sih, belum pernah ngikut atau belum di-share kayak itu. Biasanya kalau itu ada bisa dicari tahu, tanya ke siapa, atau memang Anda punya akses ke sebuah daftar yang dimana itu.
Biasanya tanya ke TU atau minta ke teman yang pernah ngambil kelas yang sama, Bu. Oke, jadi artinya kalau misalnya tidak tanya ke teman atau ke TU, ya Anda memang tidak punya ya. Oke, ya udah, kalau gitu lewat sini aja ya, kalau ada pertanyaan lewat chat di MS Teams di sini. Nanti minggu depan nanti saya share link untuk WA group. Terus nanti Anda join ke situ, terus nanti udah lebih gampang untuk berkomunikasi dan tanya. Mungkin seperti itu saja. Jadi minggu depan kita ketemu lagi di Teams yang sama ini. So, untuk sekarang hari ini mungkin saya tutup saja pertemuannya. Terima kasih untuk kehadirannya dan kesabarannya. Und ich wünsche noch einen schönen Tag ya. Selamat siang. Terus saya kayaknya langsung leave saja ya. Kita keluar semua.